Baik. Ini hari ini saya lihat cerah sekali Ya, Bagaimana Ibu kabarnya hari-hari ini? sukacita, bahagia. Walaupun tugas banyak Walaupun ya Ibu. tugas banyak, tak tumpuk lagi. Oke, bagaimana Ibu? Apa yang mau kita bahas hari ini Ibu? Yang ingin saya berbagi supaya ibu bisa memberikan solusi, masukan untuk saya, yaitu dimana saat sebentar sama masuk kelas. Terus ada hal-hal yang saya ingin sampaikan kepada ibu untuk ibu bisa berbagi dengan saya, yaitu yang pertama tuh tentang gaya mengajar. Saya mengajar yang seperti apa Ibu? Ya, saya maunya saat saya mengajar, peserta didik itu punya minat belajar untuk menerima gaya mengajar saya, ya gaya mengajar saya, supaya ada interaksi saya dengan peserta didik itu aktif, tidak ada menonton atau cuma saya sendiri bicara, saya sendiri menguasai pembelajaran, sementara peserta didiknya tidak. Selain itu apa ada lagi Ibu? Mungkin itu saja dulu. Jadi dalam pembelajaran hari ini Ibu mau hanya saya melihat di gaya mengajar saja ataukah ada yang lain lagi? Ada 4. Yang pertama saja? itu gaya mengajar, itu yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, cara menyampaikan materi. Cara menyampaikan materi Cara seperti apa, Bu? menyampaikan materi. Saya, apakah dalam pembelajaran itu saya menyampaikan materi secara keseluruhan, ataukah saya menyampaikannya secara garis besar? Terus saya membagi topik atau bahan ajarnya kepada peserta didik supaya peserta didik itu mereka mengamati dari bahan ajar yang saya bagi. Lanjut. Ya, terus yang ketiga itu interaksi saya sebagai pendidik dengan peserta didik. Saya inginnya saat saya menyampaikan materi selesai dalam pembahasan itu ada respon balik dari peserta didik untuk materi yang saya sampaikan. Misalnya saya menyampaikannya, apakah seandainya mereka tidak memahami, saya maunya ada pertanyaan yang begitu banyak untuk saya bisa tahu saat kalau saya menyampaikan materi dan peserta didik memberikan tanggapan dalam arti pertanyaan atau tanggapan lain sesuai dengan penyampaian materi, saya merasa bahwa itu berarti ada kemauan mereka untuk mengikuti materi yang saya sampaikan. Jadi saat mereka tidak mengerti, ada pertanyaan balik dari peserta didik saya. Bisa ada lagi Bu? Terus itu tentang materi. Saya juga ingin saat peserta didik mengikuti pembelajaran saya, ada keterbukaan dari peserta didik. Jangan sungkan dengan saya sebagai seorang pendidik atau guru. Kelemahan dan kekurangan saya maunya orang menilai dari situ juga. Ya, supaya dari situ saya bisa tahu, oh ini satu kekurangan ada di sini. Ya, supaya dari situ saya bisa merubah. Dan saat saya merubah, ada respon balik positif, ada aktif begitu dari peserta didik untuk mengikuti pembelajaran saya. Oke. Biasanya yang dari seperti yang tadi Ibu sampaikan itu, apa ada Ibu pernah menghadapi tantangan dalam pembelajaran sesuai dengan yang tadi Ibu sampaikan itu? Tantangan apa yang biasanya Ibu hadapi ketika proses pembelajaran itu berlangsung? Iya, banyak. Saya pada umumnya kan saya tidak pakai metode pembelajaran, misalnya saya pakai video pembelajaran atau infokus. Saya rasa kalau pakai itu, ya peserta didik ada minat belajar, karena pembelajaran kalau kita mengikuti kemauan peserta didik, minat peserta didik, pasti mereka lebih aktif lagi untuk mengikuti pembelajaran itu, walaupun materi yang kita sampaikan itu sulit. Ya, tapi ada keinginan untuk mereka berusaha untuk ingin tahu tuh ada. Tapi kan selama ini saya pakai bukan itu. Ya, sepertinya saya ceramah. Jadi kadang-kadang bosan juga untuk peserta didik. Ya, mereka bosan. Lalu ada hal lain lagi Bu? Yang berikut, yang keempat
pati itu tentang model pembelajaran. Metode yang saya pakai itu sama dengan tadi sudah saya sampaikan itu. Harapan Ya. Ibu, apakah ada harapan setelah observasi saya lakukan? Apa yang Ibu harapkan? Ya, saya mengharapkan setelah Ibu mengobservasi cara belajar saya, mengajar saya, ada masukan yang banyak untuk saya dari Ibu supaya saya bisa merubah gaya mengajar saya, bisa merubah metode yang saya pakai dan model pembelajaran yang saya pakai supaya peserta didik bisa membantu peserta didik untuk bisa mengikuti pelajaran saya dengan ada kerinduan begitu untuk bisa ingin tahu begitu. Harapan Ya. terbesar Ibu kepada siswa Ibu apa sih? Harapan terbesar saya merindukan setelah mereka tamat ada peserta didik yang punya minat atau ya minat untuk kerinduan juga ambil untuk pelajaran ekonomi walaupun itu sulit. Luar biasa, Ya, berarti Ibu walaupun mau itu sulit. ada jadi Ya, pengganti begitu. penerus jejaknya Ya, Ibu gitu. penerus, ya. Karena kalau belajar ekonomi saya rasa tidak terlalu sulit. Penguasaan untuk pembukuan kalau kelas 12 tuh tidak terlalu sulit kalau menurut saya kalau masalah belajar pembukuan. Berarti sebentar yang Ibu bawakan ini adalah materi tentang pembukuan ya? Iya. Spesifiknya ke apa? Ya, saya masih ada di model pembelajaran masih ada di persamaan dasar akuntansi dari dasarnya dulu karena kita kalau belajar ekonomi itu memang perhitungan tapi tidak selamanya kita berhitung perkalian di situ tetapi manajemen aturannya manajemennya dia cuma penempatan saja buku besar ada jurnal umum ada jurnal khusus itu hanya penempatan saja. Oke. Baik, harapan untuk Ibu setelah saya mengobservasi apa yang Ibu harapkan? Saya ingin yang lebih baik lagi. Saya ingin saat saya ada siswa punya kerinduan untuk keberadaan saya itu. Karena dengan belajar dari kekurangan saya, ya, saya bisa merubah. Berarti saya merindukan ada kerinduan dari peserta didik saya ada itu mereka punya kerinduan untuk saya harus ada begitu. Jangan sampai karena dengan gaya belajar mereka bosan, terus kehadiran saya buat orang tidak suka dan tidak mau untuk lihat begitu. Oke. Ya. Kalau begitu kita siap untuk sebentar Ibu mengajar. Kemudian saya akan mengobservasi sesuai dengan poin yang tadi Ibu sampaikan semuanya. Dan saya akan berikan setelah observasi itu berlangsung, saya akan berikan masukan-masukan bagi pembelajaran yang nanti Ibu lakukan. Matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandang ke depan. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat untuk belajar kok. Cek kehadiran guru. Absen ketua kelas. Ketua kelas tolong lapor yang alfa berapa, yang tadi berapa. Sakit satu. Sakit satu, empat. Sakit satu lagi. Terus minta bulan. Dia sakit apa? Ada yang sudah hukum? Belum. Belum, Ibu. Kalau belum, sebentar pulang. Kalau ada waktu nak, kalau lihat lawan dulu ya. Baik. Sebelum kita memulai dengan kita punya kegiatan belajar mengajar,
diciptakan Tuhan. Berarti apapun itu, walaupun dia berat, dia berat. Tapi pasti Tuhan bisa berkuasa. Karena itu, guru minta salah satu orang untuk maju di depan berdoa. Tidak menyeluk kemarin dulu kita belajar analisis transaksi informasi. Kita belajar tentang pengertian akun atau rekening, terus mekanisme akun atau rekening. Jadi kali kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dalam materi pokok itu bicara tentang analisis transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Kita belajar tentang analisis, berarti Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. setelah ibu guru menjelaskan secara garis besar, nanti ibu guru bagi dalam kelompok. Karena kalian itu ada 8 orang, ibu guru bagi dalam 2 kelompok. Bisa berbaur atau mau laki-laki berapa persen? Berbaur. Kalau begitu 2 perempuan ganti, 2 laki-laki ganti. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Ibu bagi materi, kamu pelajari materi, kasih kesempatan untuk belajar materi. Setelah itu kalau ada yang di dalam materi ini ada yang tidak bersih, kamu bisa bertanya kembali kepada tiga ya. Dari sini. Jadi kamu pelajari dulu, baca dulu, membaca. Intinya inti materinya ada di sini. Ini kita analisis. Jadi ada soal, habis itu ada dia punya analisis. Jadi kamu baca habis, kamu baca dulu, baru kalau kamu tidak mengerti, kamu baca dulu. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila.
bisa paham kok? Bisa paham? Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Yang di bagian B nih Bu. Bagian B. Ya. Bagian B, diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. Ya. Pertanyaannya apa? Yang dia tidak pahaminya apa? Berapa perusahaan mendapat malkas dalam 1 bulan sehingga dapat mengeluarkan 60.000 dalam 1 bulan? Atas nama kelompok 2. Ya, silakan pertanyaan 1. Bagaimana sehingga pendapatan atas jasa Bagaimana sehingga pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar Rp1.600.000? Di poin yang keberapa? Poin D, kelompok 2. Pertanyaan berikut. Tentu saja. Mari kita lihat kembali pertanyaan dari kelompok 2. Poin D. Diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar Rp1.600.000. Jasa itu apa? Indonesia bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam Kalau begitu, Ibu Guru kasih Ibu Guru punya pertanyaan. Ya. Ibu Guru kasih Ibu Guru pertanyaan. Satu kelompok sebelum. Boleh taruh di mana? Ibu Guru taruh dibayar uang. Kita usaha sebesar 1 juta rupiah. Analisis sama. Tidak, ini kampus soal. Ini kan soal beda-beda. Soal tidak sama, soal beda. kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar
begini. Nanti kembali ini. Karena pengaruh ini, pengaruh transaksinya seperti ini. Bisa? Bisa masuk di kelompok 1 duluan. Soal nomor 1 dari kelompok 1. Sekarang agak keras ya. Kelompok 1. Manto. 8 perlengkapan kantor bertambah sebesar. Soal dulu. Oh iya. Iya. Soal dulu. Pembelian perlengkapan kantor secara tunai seharga 100.000. Ya. Analisis. Dengar analisisnya. Ya. Perlengkapan kantor sebesar. Perlengkapan kantor bertambah sebesar 100.000. Kas berkurang, utang bertambah. Kas berkurang, utang bertambah. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri, kita pelajar Pancasila. Jadi kesimpulan dari materi kita, ada transaksi dari hasil kedua kelompok, yaitu kelompok pertama, ya soalnya tentang pembelian perlengkapan kantor. Ibu jelaskan dulu. Ya. Untuk soal pertama dari kelompok 1. Pembelian peralatan kantor secara tunai. Kalau tunai itu berarti dia bayar lunas atau cash. Lunas atau cash sebesar 100.000 rupiah. Pertanyaannya, pengaruh transaksi yang mempengaruhi pembelian perlengkapan itu. Jadi tadi jawaban dari kelompok 1 itu, kelompok 1 jawab pembelian perlengkapan kantor secara tulis sebesar 100.000. Berarti pengaruh transaksinya itu karena kita beli peralatan kantor, berarti peralatan kantor itu kan kita beli berarti taruh di kantor. Berarti peralatan kantor itu dia bertambah. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafaskan sila-sila. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
analisis kamu saat kamu mengikuti kegiatan belajar. Jadi tidak selamanya analisis kita tidak analisis uang, tidak. Kita analisis, kalian analisis budaya mengajar. Kita tidak suka ini ibu. Kalau belajar mulai begini, nanti lain kali ibu kalau di depan, kalau bisa ibu belajarnya model begini. Atau bisa ibu, kalau bisa ibu, kita belajarnya kita bisa duduk di luar, toh. Supaya tidak bebas, karena kita di ruangan mesti. Jadi bisa ibu. Kita di dalam ruangan kalau ruangan sendiri. Kalau bisa nanti belajarnya kita di ruangan. Kalau minggu depan kita di ruangan. Jadi itu kan kamu analisis itu dulu. Kan sesuai dengan kamunya materi analisis. Terus kamu analisis ibu guru begitu, minggu depannya kita keluar belajar di luar. Saat belajar di luar juga ibu gurunya perlu analisis kalian. Saat saya mengikuti minat belajarnya kalian serta pengaruhnya apa? Jangan sampai di luar diri kalian daripada di dalam. Jangan sampai belajar di luar, konsentrasi untuk itu tidak ada. Konsentrasi belajar di luar itu. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti.
materi minggu depannya, Ibu Guru akan pakai hasil refleksi kalian saat ini, untuk kita pakai dalam materi minggu depan. Ya, materi minggu depan itu tentang buku besar. Itu kita masuk pada transaksi ke dalam buku besar. Jurnal itu ada dua, ada jurnal khusus, ada jurnal umum. Ya, jadi nanti jurnalnya itu, di dalam jurnal itu Ibu kita bagikan. Siap. Jadi masukan ini Ibu Guru lebih senang lagi supaya nanti minggu depan itu bukan kita pakai ini hari ya. Masukan ini, refleksi ini nanti kita pakai untuk minggu depan. Jadi ini saat kalian menilai, kalau minggu depannya Ibu Guru mengajar, terus refleksi yang kalian kasih, Ibu Guru dalam terapkan itu. Akhir pembelajaran Ibu Guru harap kalian bisa tahu ingat untuk Ibu Guru kasih. Ya mungkin ini sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kedua kelompok. Tadi awal doa awalnya perempuan, sekarang Ibu Guru kasih kesempatan untuk laki-laki. Ibu Guru minta kuantum berdoa untuk Ibu Guru. Silakan. Kita langsung pulang ya. Iya. Kita berdua sebelum kita pulang. Bapak, begitu banyaknya anak-anakmu ini minta menjaga ibu kami dari sekolah ini sampai rumah kami masing-masing dan kita selamat. Bapak, ini saja doa yang semoga kami. Dalam nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Wanto atas doanya. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. Nah, saya minta untuk ketua kelas. Siap. Hormat. Selamat siang Ibu Guru. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Pembelajaran di kelas tadi sudah selesai. Sekarang saya akan berikan masukan buat apa yang tadi Ibu sampaikan di kelas pembelajarannya. Di kegiatan pendahuluan, di bagian pendahuluan sini, ini sudah lumayan bagus. Lumayan bagus kenapa? Karena Ibu sudah menyampaikan ini urutannya secara jelas sekali, sangat spesifik sekali. Bagaimana Ibu menstimulus siswa awal untuk apalagi namanya? Untuk mereka fokus ke dalam pembelajaran, cara Ibu menstimulus mereka itu sudah baik, sangat baik, sudah sangat baik. Nah, di dalam proses pembelajaran, di kegiatan Proses inti, ya. di kegiatan inti Ibu membagi peserta didik berdasarkan kelompok kan, Iya. sesuai dengan diferensiasi proses yang Ibu mau terapkan. Iya. Nah, pada saat Ibu tadi mengatakan di pra observasi itu Ibu apalagi namanya merasa kurang percaya diri karena Iya. tidak menggunakan media kan. Iya. Nah, sesungguhnya media itu bisa dari macam-macam, bisa dari kayak PowerPoint yang tadi Iya. sebelumnya Ibu sampaikan, kemudian bisa juga dalam bentuk carta, gambar, banyak-banyak lah macam-macam. Tetapi ada satu hal Ibu, kita guru bisa jadi Iya. media juga. Iya. Kita guru ini juga bisa jadi media. Iya. Dengan cara apa? Kita menjelaskan. Jadi bukan berarti kita ceramah itu bukan berarti itu satu kesalahan, tidak. Tetapi medianya kita berkomunikasi, itulah kita
media nyata kan kita bergerak, kemudian Iya. kita memvisualisasikan, kita mengaudiokan, Iya, kita iya. itulah media itu. Jadi jangan berpikir bahwa ketika diferensiasi berarti saya harus pakai apalagi PowerPoint dulu. PowerPoint. Ya jangan, maksudnya jangan ikut-ikutan. Maksudnya kita inilah aset. Iya. Aset berharga itulah kita ini sendiri gitu. Iya. Kita sendiri adalah aset. Jadi aset yang ada dalam diri ibu tuh apa? Oh, saya mampu menjelaskan, saya mampu memvisualisasikan materi yang sulit ini kepada siswa sehingga siswa itu bisa mengerti dengan baik dengan bahasanya saya sendiri. Iya. Nah, itu kalau misalkan di tempat kita ini tidak ada sinyal, kita tidak punya perangkat komputer yang baik untuk melakukan editing video, masa Iya. kita memaksakan diri untuk mengeditkan video? Betul, iya. Itu Betul, kan? betul. Iya. Kan diri ibu sendiri Iya. yang jadi videonya langsung, Iya. yang jadi apalagi bahan belajarnya siswa Iya, langsung. Ibu betul. Jadi Iya. jadi jangan merasa berkecil hati kalau misalkan saya tidak mampu menggunakan InFocus dan InFocus, lain-lain. Bagaimana iya. dengan teman lain biasa gunakan kok saya tidak? Iya. Ya tidak apa-apa, memangnya harus. Kitalah media itu. Iya. Seperti yang Ibu sampaikan. Nah, tadi Ibu bilang Ibu monoton. Sebenarnya yang saya lihat memang Ibu berusaha bagaimana supaya ini kan apalagi namanya materi ini abstrak bagi siswa. Iya. Hutang, piutang, Hutang, kemudian iya. pembukuan, Analisis, iya. analisis Iya. dengan tingkat IPA nih KKM-nya kita. Iya. Kan kita ketika menyusun KKM kita melihat impact-nya siswa, kemampuan dan kebutuhannya siswa. Kita punya siswa mau dibilang kita tidak bisa samakan siswa itu dengan apalagi namanya siswa yang ada di kota. Iya. Kita punya siswa yang di desa, mereka butuh tuntunan Tuntunan. perlahan dan Iya. perlahan. Tuntunan perlahan-lahan. Iya. Tidak bisa langsung, mungkin ada murid di tempat lain yang kita buang sama seperti kita buang kertas saja, buang bahan Langsung ajar tangkap. saja. Iya. Mereka baca langsung mengerti. Iya, mengerti. Mereka langsung paham, mereka langsung sampaikan apa yang Iya. mereka ingat. Tapi ada siswa yang kita harus tuntun. pelan-pelan. Iya. Iya. Nah, seperti yang tadi di Ibu kelas tadi, Ibu masuk ke mereka, Ibu sudah bukan mungkin, tadi Ibu sudah menyajikan bahan belajar. Tapi mereka masih terlihat kebingungan, sehingga Kebingungan, iya. iya, betul kan? Kebingungan. Mungkin baru untuk dong Apa yang Ibu materinya. rasakan? Ya, saya cuma rasakan itu karena sudah jelaskan. Hmm. Saya kan bilang ini cuma analisis, kita bukan perhitungan. Analisis berarti ada kalimat yang ini pembelian. Pembelian peralatan kantor. Berarti analisisnya apa yang kita analisis? Harta itu dia bertambah atau harta itu dia berkurang dari itu kalimat itu. Masih belum, makanya saya jelaskan ulang sampai kasih tahu dia penjalan keluar jawabannya begini saja tetap belum masuk. Iya. Iya. Karena kebutuhan siswa, kebutuhan belajarnya siswa kita Iya. ya seperti itu, Ibu. Iya. Profil belajar siswanya kita ya seperti itu. Iya. Mereka lahir dari latar belakang yang bukan apalagi namanya kayak anak-anak lain pulang di rumah mereka pegang Pegang buku, buku, kemudian iya. lengkap dengan segala macamnya, diakomodir oleh orang tua mereka untuk belajar dan lain. Mereka pulang rumah, mereka kerja lagi, jalan kaki lagi. Nah, itu merupakan salah satu faktor. Jadi wajar ketika siswa masuk di kelas terus kita Ibu jelaskan kasih bahan belajar, kasih LKPD, mereka masih kebingungan. Apa yang harus saya buat? Analisis yang bagaimana? Iya, betul. Karena kalau baca pertanyaannya banyak. Ada kalanya memang dorong tidak mengerti, mereka tidak mengerti. Cuman bagaimana cara bertanya? Mungkin dari saya mungkin itu juga. Cara susun kalimatnya juga mungkin tidak bisa. Memang mereka tidak mengerti, tapi untuk mau bertanya juga Ibu kurang tahu dia pertanyaan harus bagaimana dulu begitu. Tapi saya suka juga ada satu anak, Dedi. Dia selama ini nih ya mungkin dia kurang, dia tidak terlalu aktif. Tapi untuk saya pribadi ekonomi dia selalu ada, Ibu, walaupun dia tidak mengerti. Ya, dia selalu ada. Terus saat saya masuk, saya bilang, Teddy bisa rapi, Ibu harus rapi-rapi. Dia akan keluar masuk baju dalam perjalanan masuk. Dia berusaha untuk bertanya. Ya, dia berusaha untuk bertanya. Dari sini saya mau bilang ada yang mau berusaha untuk ingin tahu juga. Tapi saya juga kembali bertanya diri sendiri. Saya harus bagaimana dulu supaya saya bisa menarik dan perhatian untuk saya. Ya. Ada kalanya saya kasih contoh.
Ibu dulu pernah duduk di bangku begini juga, putih abu-abu. Setiap kali kalau guru mata pelajaran yang masuk, ada satu yang ibu guru paling suka tuh guru biologi, guru matematika itu Pak. Kalau matematika, biologi itu ibu. Ibu guru ingin untuk ibu guru bisa mengerti dan pelajaran walaupun sulit. Tapi ada satu hal yang ibu guru ambil tuh waktu masih SMP. Ibu lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Postur tubuh tuh apa yang saya suka. Berarti saya simpan dalam satu hati. Sekalipun materi sulit, saya lihat itu anggota tubuh yang saya suka itu saya tetap ikut itu dan ternyata bisa. Saya bisa mengerti dan itu contoh juga saya suka kasih ke mereka. Kamu lihat ibu. Ibu sudah memberikan teladan contoh seperti itu. Berarti otomatis ibu sudah menerapkan yang namanya apa? Role model. Teladan. Jadi siswanya ibu di dalam kelas sukanya yang seperti apa, ibu yang seperti apa. Nah, mereka mau ibu yang seperti begitu. Jadi seperti kayak ibu yang ibu rasakan waktu lalu. Begitu juga lah yang diharapkan siswanya ibu sekarang kepada dirinya ibu. Ya seperti itu. Jadi ketika apa yang dulu ibu rasakan itu bisa menjadi tuntunan motivasi bagi ibu untuk menerapkan itu di kelas sehingga memancing atau menstimulus siswa. Seperti itu. Sebenarnya ibu sudah bisa, sudah sangat luar biasa. Nanti boleh kontak saya kembali, boleh kita hubungi sharing bersama lagi apa yang pokoknya selama sepanjang ini apa yang ibu butuhkan. Jangan hanya berhenti di sini aja, Bu. Iya. Lagi merindukan itu Jangan supaya berhenti di sini. terus menerus begitu. Terus menerus sampai memang ibu terbiasa. Terbiasa, iya. Ya seperti itu. Terus menerus sampai terbiasa. Jadi kalau misalkan ibu butuh misalkan apalagi nama ibu, saya udah mau mengajar, kita apalagi namanya diskusi kok, observasi kok, boleh kita langsung lakukan lagi. Ya seperti itu. Oke, itu saja untuk hari ini. Mungkin nanti ada kesempatan lain, ibu boleh menghubungi lagi, kita boleh berdiskusi lagi, berbincang lagi untuk pengembangan selanjutnya. Iya, bisa Seperti yang ibu tadi sampaikan. Terima kasih banyak juga atas masukannya. Lebih terbuka, lebih bagus lagi supaya kita saling belajar. Ini satu, saya kalau pribadi bisa membantu saya merindukan itu. Ya, saya merindukan itu memang sudah dari dulu. Saya inginnya kalau guru penggerak bisa berbagi ilmunya, ilmu bergeraknya supaya bisa menggerakkan kita yang belum bergerak. Ya, Siap. jadi saya merindukan itu. Ya, mudah-mudahan ibu selalu ada waktu ya untuk berbagi dengan saya dan juga teman-teman yang lain kalau memang mereka juga punya kerinduan untuk hal yang sama. Supaya kita bisa sama-sama belajar untuk anak-anak bangsa yang lebih baik lagi. Ya, karena dari awal saya bilang kalau peserta didik itu dia gagal, itu adalah kegagalan kita pendidik. Luar biasa ya, Bu. Dan keberhasilan peserta didik itu merupakan keberhasilan seorang pendidik. Jadi kita adalah cerminnya Ya, siswa. cerminnya siswa. Siap, luar biasa. Oke, Itu saja. Terima kasih banyak. terima kasih juga Ibu sudah sharing, berikan kesempatan bagi saya untuk